Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya buka tentang maknawi sholat, mari kita membaca suratul Fatihah 1 kali dan membaca sholawat 3 kali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini yang akan saya kupas tentang sholatnya, bukan tentang adab sebelum sholatnya atau berpakaiannya, syaratnya, wudhunya. Itu memang ada keilmuannya sendiri-sendiri. Tapi saya mengutamakan ini banyak di pertanyaan yang ditujukan kepada saya tentang sholat, karena banyak dari saudara-saudara yang selalu mengikuti channel Sadharana Kubra itu bertanya tentang sholat. Mereka bertanya begini, loh kok kenapa ada kiai-kiai yang tidak sholat? Tapi itu dilihat ya, itu tadi kiai besar kok tidak sholat. Nah ini salah satu yang menjadi pertanyaan. Nah ini saya jawab, tidak ada seorang kiai atau seorang waliullah yang tidak sholat. Beliau itu sholat. Satu contohnya ini yang saya bukakan. Saudara-saudaraku pasti ingat, waktu sejak kecil SD bahkan sampai SMP sholat kan, ada tuntunan buku tentang sholat, yaitu sholat itu bisa dikerjakan dengan duduk, ya kan, dengan bahasa berbaring, ya kan, di kode, kalau berbaring dengan kode mata, kalau duduk itu dengan membungkuk. Nah, ini ya kiai-kiai itu pun sama. Kenapa sholat? Sholat wajib diingat. Ada sholat itu ada dua kan, bisa dikerjakan sholat itu berjamaah, bisa juga dengan sendiri. Nah ini yang sholat kadang-kadang sampai saudara-saudara lihat itu tidak kelihatan sholatnya, katanya tidak beliau sholat. Ya itu tadi wajib diingat. Contoh orang yang mau bepergian jauh atau berhaji atau berumrah ke Mekah, sholatnya kan di mana? Di dalam pesawat, duduk kan? Sama. Nah, ibarat nanti sampean corong, kadang-kadang kiai itu tadi tidak berhenti. Oh, ada begini nggak sholat, jangan. Ya ini sholat, dia duduk. Tapi ya satu, nah ini tandanya, cirinya beliau sholat itu pasti waktu sholat beliau tidak berkata-kata. Makanya kita para santri kalau tidak diajak kiainya berbicara, mereka tidak mau berbicara karena
takutnya yaitu salah satunya dia ini lagi sholat. Nah, kalau kita naik kendaraan, ya otomatis kiblatnya arah kendaraan itu tadi. Tapi kalau kita sholat itu bisa juga dikerjakan dengan berjalan, yaitu tadi. Nah, kan ada caranya. Nah, ini mungkin saudara-saudaraku tidak tahu. Makanya waktu tuntun sholat ya itu. Nah, contoh kalau saudara-saudaraku tahu waktu ke yang sudah melaksanakan umroh atau haji, ada di sana banyak Masjid Nabawi, ada anak muda sehat sholat berjamaah itu duduk pakai kursi. Mungkin kalau diterapkan di Indonesia ini mungkin kurang bagus. Ini tidak umum katanya begitu. Makanya kadang-kadang akhirnya menjadi suatu omongan perbincangan. Padahal bagi mereka yang sudah pernah ke sana tidak ada masalah itu. Nah, cuma untuk bisa mengerjakan sholat seperti itu, ya ini tadi ada keilmuan. Nah, apalagi berjalan. Nah, itu ada caranya. Yang pasti yang tadi yaitu tadi pada mereka pada waktu sholat, nah, itu tidak berbicara. Nah, kalau berjalan ini saya buka. Satu, orang yang berjalan melakukan sholat kadang-kadang sampai tidak tahu. Ini tadi, satu, pasti mereka memegang satu laku pertama apa? Menggantung wudhu. Nah, membiasakan kalau batal wudhunya, wudhu lagi. Ya ini rahasianya pertama. Kalau selama wudhu itu tidak batal, kan bisa untuk sholat. Nah ini, kalau sholat dengan berjalannya itu, nah dia berjalan, misalnya ke arah utara mau ke selatan, atau selatan mau ke utara, dia berjalan. Tapi tidak mungkin, nah seperti awal begini tidak. Dia berjalan tetap, tapi takbir Allahu Akbar baca sholat ini. Pada waktu takbir itu pasti apa? Kepalanya ini, kepala itu pasti menengok arah kiblat. Setelah menengok arah kiblat, dia kembali lagi ke posisi semula. Nah, dia mau dari selatan ke utara, hanya melihat ke arah utara. Setiap mau pergantian, nah, dari rukuk itidal begini, nah, itu pasti melihat ke kiblat. Nah, itu setelah itu, ya itu tadi berjalan terus. Dan pasti waktu kiblat itu tadi pergantian tadi, dan dia pada posisi berjalan pasti juga berhenti. Habis itu jalan lagi. Ini yang sering banyak yang ditanyakan kepada saya. Ini, nah, untuk tahu seperti ini memang harus mengaji pada seorang kiai, pada seorang ustadz yang memang mumpuni. Jangan sembarangan mencari seorang guru. Dan ini banyak yang ditanya, yang mengeluh, ada orang kiai besar ini kok tidak sholat begini dan begini. Nah, termasuk salah satu contohnya ya ini tadi, kayak Asmaul Firo Gus Dur pernah, terus banyak kiai-kiai besar, termasuk kemarin saya dengar ada ya kumpulan santri terdekat ya, mungkin ya ini membicarakan Habib Lutfi Pekalongan itu. Jangan dikira beliau itu sholat, tidak ada ceritanya beliau itu tidak sholat. Ya mungkin karena kekurangan pengetahuan dalam hal mengerti dan memahami tentang sholat tadi kurang. Jadi akhirnya kita yang sedikit sekali pengetahuannya tadi mengatakan beliau tidak sholat. Nah ini makanya saya ingatkan perkara tuntunan sholat tadi. Tapi di situ kan kalau tuntunan ya ini yang nggak bisa duduk karena memang nggak bisa gerak, berbaring kan ada kondisi. Nah, syarat tertentu. Tapi kenyataannya pada waktu ini saya sendiri waktu di Mekah atau bahasanya di Madinah, saya menemukan di Masjid Quba, Pak, itu ada yang sehat sholat duduk. Nah,
Nah, mungkin diterapkan di Indonesia, ya ini kurang bagus, bisa jadi perbincangan. Bagi yang sudah pernah pergi ke sana, ya jangan ikut-ikut pembincangan itu. Nah, ini itu dibuat masukan yang memang itu tidak salah. Nah, ini yang saya beritahukan tentang sesuatu hal keilmuan yang katanya ibarat cara pendalaman atau pemahamannya lebih dalam lagi. Ini yang bisa saya beritahu tentang sholat. Tentang sholat itu haruskah tidak bisa dikerjakan dengan berjalan? Bisa. Duduk berbaring bisa. Bahkan kalau menurut ajaran yang kami pelajari buku tentang sholat, harus ada kondisi tertentu. Misalnya nggak punya kaki, nggak boleh duduk. Enggak, kenyataannya waktu kita bagi yang sudah berhaji dan berumrah menemukan seperti itu, termasuk saya. Nah, ini yang bisa saya beritahukan tentang sholat. Jadi jangan dikira beliau-beliau itu tidak sholat. Nah, kata kuncinya satu yang wajib diingat, beliau-beliau memegang yaitu gantung wudhu. Kalau wudhunya batal, berwudhu lagi. Ini rahasia. Nah, ini yang bisa saya beritahukan. Dan kurang lebihnya saya memohon maaf, juga memohon maaf bagi saudara-saudaraku yang hadir di sini. Semoga juga ilmu ini bermanfaat bagi saudara-saudaraku yang selalu mengikuti channel Sarjana Kuburan. Jadi jangan menduga-duga atau mengira-ngira sesuatu yang belum Anda mengerti dan memahami. Nah, jangan, lebih baik bertanya. Itu kata kunci. Akhirul kalam, saya tutup, dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.